Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aep Saifuddin SPDI. Saya salah seorang ASN di pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang mana bekerja di SMA Negeri 1 Rajagaluh sebagai guru mata pelajaran matematika peminatan di kelas 12. Izinkanlah pada kesempatan kali ini saya berbagi tentang pemecahan masalah pembelajaran pada mata pelajaran matematika peminatan kelas 12 yang dalam kesempatan kali ini saya memberi judul Upaya Meningkatkan Komunikasi Efektif dalam Pembelajaran Matematika di kelas 12 MIPA 2. Deskripsi permasalahan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam proses belajar mengajar, interaksi antara guru sebagai pengajar dan murid sebagai insan pembelajar harus bisa dikomunikasikan dan terjalin komunikasi yang baik. Yang kedua, proses pembelajaran pun seharusnya dapat membimbing siswa bukan hanya mampu dalam menentukan dan menyelesaikan permasalahan berupa solusi atau jawaban, namun juga siswa harus mampu mengkomunikasikan solusi tersebut dalam sebuah komunikasi yang baik di kelas. Yang ketiga, komunikasi dalam pembelajaran matematika sangat penting dikuasai, karena tidak hanya menjadi alat berpikir yang membantu siswa untuk mengembangkan pola menyelesaikan masalah dan menarik kesimpulan, tetapi juga sebagai alat mengkomunikasikan pikiran, ide, dan gagasan secara jelas, tepat, dan singkat. Jadi pada intinya, ketika ada masalah dengan misalkan komunikasi, tentu siswa akan kesulitan dalam proses belajar mengajar. Contoh, misalkan ketika siswa tidak mengerti tentang suatu materi dan dia tidak bisa berkomunikasi dengan yang baik, mungkin nanti dia akan malu bertanya kepada teman, bahkan malu bertanya kepada guru. Sebaliknya, jika siswa mampu sebetulnya secara pembelajaran itu mengerjakan soal, menentukan jawaban, tapi ketika ditanya teman, dia kurang bisa mengkomunikasikan hasil jawabannya tersebut, ya berupa pikiran, ide, atau gagasannya tersebut secara jelas, tepat, dan singkat, tentu teman yang bertanya nanti akan kesulitan mencerna jawaban atau belajar dari teman sebayanya tersebut. Maka sangat pentinglah komunikasi dalam pembelajaran matematika. Saya membuat angket awal ya di kelas 12 MIPA 2 untuk mengukur sejauh mana siswa itu mampu berkomunikasi dengan baik. Ada 5 pernyataan yang jawabannya ya atau tidak. Saya bisa menjawab jika teman bertanya, cuma 7 orang. Ya, karena apa ya? Mungkin stigma kelas MIPA itu orang-orang yang serius, bukan orang-orang yang seperti anak IPS yang pandai berbicara. Jadi ketika kalau ada teman yang bertanya, ini jawaban yang murni cuma 7 orang yang mampu menjawab ketika teman bertanya. Yang kedua, saya antusias menjawab soal di depan kelas. Cuma 9 dari 27. Saya dapat mengajarkan jawaban soal di depan kelas. Cuma 11. Ya, ini untuk mengutarakan misalkan tadi jawaban ya. Sementara yang tidak mampu 25. Saya mampu menjadi juru bicara kelompok. Cuma 5. Angka yang sangat kecil sekali ya. Misalkan cuma ada 5 kelompok, jadi cuma 5 orang ya yang mampu mengkomunikasikan yang baik. Yang kelima, pernyataan kelima, saya mampu menyimpulkan materi dengan bahasa saya sendiri. Cuma 10 orang, sementara 26 tidak mampu menyimpulkan materi dengan bahasanya sendiri. Ya, jelas di sini ya, untuk kelas 12 MIPA 2, menurut saya ini ada masalah di dalam komunikasi. Lalu akar permasalahannya apa? Ada siswa yang belum lancar dalam public speaking. Kalau berbicara dengan teman, lancar ya, sampai bisa bikin jokes atau bercanda dengan teman. Tapi ketika berbicara dalam suatu kelas dalam jam formal, program pembelajaran gitu ya, kadang siswa itu mandek dalam berbicara. Nah ini karena apa? Karena lemah dalam public speaking. Jadi ada perasaan gemetar, takut, dan sebagainya. Sehingga kalau disuruh berbicara itu kemampuan berbicara atau kemampuan komunikasinya tidak sebaik dalam berbicara dengan teman di suasana bukan suasana belajar. Yang kedua, ada siswa yang belum mampu berbicara di depan temannya dengan lancar. Yang ketiga, siswa belum mampu berbicara dengan runut. Kadang ada yang udah bisa berbicara, bicaranya nggak
berurutan gitu ya, kesimpulan kadang di awal, nanti alasannya di akhir gitu ya. Yang berikutnya, siswa belum mampu membedakan cara komunikasi antara dengan teman, dengan guru, maupun dengan lingkungan sosial. Ini yang dimaksud dengan mungkin klasifikasi komunikasi ya. Kadang-kadang berbicara dengan guru kadang sama dengan teman. Jadi ada istilah-istilah yang hanya boleh diucapkan dengan teman, dibawa dengan diucapkan dengan guru. Nah, itu salah satu tanda dari siswa tersebut sebetulnya masih lemah dalam komunikasi. Alternatif solusinya, yang pertama, guru membuat desain pembelajaran yang mendukung siswa untuk mampu mengkomunikasi solusi jawaban atau solusi soal dari materi ya, materi matematika dikomunikasikan, harus bisa antar teman. Misalkan contoh dengan metode belajar diskusi gitu ya, misalkan untuk menentukan jawaban, nanti setelah yang ketemu jawaban disuruh satu dari perwakilan kelompok itu untuk menjelaskan. Nah, bergilir, misalkan ada 5 soal berarti ada 5 yang berbicara gitu ya. Jadi anak mau tidak mau harus berbicara dan didorong untuk berbicara. Jadi nanti terbiasa. Yang kedua, berikan siswa tugas yang mengharuskannya untuk berbicara di depan kelas. Contoh misalkan kuisnya adalah misalkan satu soal cepat-cepat mengerjakan, nanti yang mengerjakan silahkan ke depan dan menyampaikan di depan teman-temannya. Itu bisa dilakukan. Yang ketiga, guru memberikan pengajaran sekaligus memberi contoh tata cara menyampaikan ide atau solusi soal yang baik. Nah, nanti guru juga wajib ya menjelaskan bahwa komunikasi yang baik itu seperti apa. Mulai dari argumen pembuka sampai dengan kesimpulan, diusahakan runut, tidak bertele-tele, dan juga mungkin harus tepat tujuan gitu ya. Apa yang ingin disampaikan harus fokus, tidak ke sana dan kemari dalam penyampaiannya. Hasil pemecahan masalah. Dengan beberapa alternatif yang tadi yang sudah dilaksanakan, beberapa hasil pemecahan masalah yang sudah ditemui, diantaranya satu, siswa menjadi lancar ya dalam public speaking. Yang kedua, siswa menjadi mampu berbicara di depan teman-temannya dengan lancar. Yang ketiga, siswa menjadi mampu berbicara dengan runut. Yang terakhir, siswa mampu membedakan cara komunikasi antara dengan teman, dengan guru, maupun dengan lingkungan sosial. Nah, saya pada kesempatan kali ini juga ingin mengobservasi ya tadi pernyataan yang di awal dengan angket awal dibandingkan dengan angket akhir. 5 pernyataan tersebut diantaranya saya bisa menjawab jika teman bertanya. Yang tadinya cuma 7 sekarang naik menjadi 27. Saya antusias menjawab soal di depan kelas, yang tadinya cuma 9 sekarang 30. Sebuah peningkatan yang cukup baik. Saya dapat mengajarkan jawaban soal di depan kelas, yang tadinya cuma 11 yang mampu, sekarang alhamdulillah 28. Saya mampu menjadi juru bicara kelompok. Tadinya cuma 5, sekarang naik menjadi 28. Karena apa? Karena terbiasa tadi ya. Misalkan di diskusi ada 5 soal, misalkan satu kelompok itu 5 orang. Satu orang berarti kan kebagian satu soal untuk menjelaskan. Dipaksa terus untuk berbicara. Nanti lama-lama mereka akan terbiasa sehingga mampu ya secara tidak sadar mampu menjadi juru bicara kelompok. Tidak usah untuk disuruh dan diminta oleh guru. Saya mampu menyimpulkan materi dengan bahasa sendiri. Yang tadinya cuma 10 menjadi 30. Nah, itu saja mungkin beberapa alternatif solusi dari permasalahan yang dihadapi di awal. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi rekan guru semua. Akhir kalam, sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.